Lebih nyaman di mana? Fudu atau penter? Hah? Fudu ya? Apa? Siksaannya cuma belum kena makatan ragu. Menjut nyaman fudu aja sekolah. Apa repot berbangatin ben lagu menjut nyaman ti orang fudu karena siksaannya cuma satu kali. Nah, sekali lagi saya tanya, lebih nyaman fudu atau penter? Nanti saya doakan kamu. Fudu, saya doakan bukan fudu. Penter, mun penter itu ancamannya apa? Mun tidak melaksanakan berapa? Alfu marot, 1000 kali siksaannya itu. Jadi kamu itu punya tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui. Ternyata itu orang yang penter ya, berat ternyata. Berat kan ya. Nah, tapi jangan khawatir. Di sini ada penafsirannya ya. Dan ini menarik. Nih. Ini kataan begini ya. Kata Imam Nawawi ini ya. Orang bodoh itu kalau dia tidak mengamalkan satu kewajiban karena memang dia bodoh, disiksa berapa kali? Satu kali. Orang tahu tentang suatu kewajiban berarti dia al-alim ya. Tahu tentang satu kewajiban tetapi dia tidak melaksanakannya berarti disiksa berapa kali? 1000 kali. Jadi al-jahil satu kali, al-alim 1000 kali. Al-jahil haitsulam yata'allam karena tidak belajar satu kali siksaannya. Wal alim lam ya'mal bima alima, orang yang tahu tapi tidak mengerjakan apa yang diketahui 1000 kali, alfu marrah siksaannya. Tapi kata Imam Nawawi itu cuma masalah hitungan al-adad, bukan masalah hay'ah, kualitas siksaannya. Artinya mun beda orang bodoh tidak mengerjakan kewajiban, tidak meninggalkan larangan karena dia memang tidak tahu. Memang satu kali siksaannya, tapi beratnya luar biasa. Apa sedeng pun pangeran Pak. Pak kajo. Fi syiddatin. Orang alim tidak mengerjakan apa yang dia ketahui, siksaannya 1000 kali, tapi cuma khafif, enteng. Saya buka lagi gambar seltek sebuah seltek kau itu. Orang yang bodoh tidak mengerjakan kewajiban satu kali, payun jupogi. Kemanyaman marah. Penter. Tegak saya bukan mungkin marah. Seltek. Santai kan ya? Nggak seltek. Kayak ngusitung kali payun jupogi. Ada Pak. Pepak aja dia bahkan ya. Lah itu perbandingannya kata Imam Nawawi. Orang yang bodoh cuma satu kali sisaannya. Kayak sangat. Pepak. Ambiar Pak. Ambiar jadi. Mun orang alim, saya bukan mun tidak mengamalkan apa yang dia kerjakan. Tapi apa? Seltek, khafif. Ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mun beda orang alim tidak mengerjakan apa yang dia ketahui, disiksa 1000 kali. 1000 kali itu dalam bentuk apa? Tathiron. Menyucikan kesalahan-kesalahan dia. Jadi ada hadis Nabi ini. Az-zabaniyah tasra'u lil ulama ghairul amilin qabla ubadatil awsan. Jadi kalau orang alim melakukan sebuah kesalahan atau tidak melaksanakan apa yang dia ketahui, malaikat zabaniyah ya, malaikat tukang siksa itu segera menyiksanya sebelum dia itu menyiksa orang-orang bodoh yang menyembah patung. Kenapa kok orang alim yang tidak mengerjakan apa yang diketahui itu lebih dulu disiksa? Kenapa? Tathiron, karena Allah itu ingin segera menyucikan orang alim dari dosa-dosanya. Mun orang yang seputuh melaksanakan kesalahan-kesalahan etina, mari apa? Mari alun pulun ban dosa-dosanya, dibiarkan dengan dosa-dosanya. Nah, ini keutamaan yang kedua. Yang pertama itu banyak jumlahnya, adadu wailihi, adadu adabihi, jumlah adabnya banyak. Orang alim yang tidak melaksanakan ilmunya, tapi khafif. Apa khafif itu? Ringan. Orang yang bodoh marotan wahidah, satu kali siksanya, tapi syadid. Apa syadid itu? Berat. Cupoki pun pangeran. Tidak pun malaikat. Kocak pun malaikat. Ya Allah. Wahai kocak pun malaikat ya. Ada tiapa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaannya lagi ya bagi orang yang berilmu itu apa?
dia itu segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ingin orang berilmu itu segera suci dari dosa-dosanya. Pada menggalampi kan, kalampi cabuk doro. Cabuk doro itu langsung dicuci. Kira-kira cepat hilang apa enggak kotorannya? Cepat hilang. Kemun pahdere pak etina sabulon. Cek. Tak angin soklen kui beklin tak bisa. Lah itu bedanya dosanya orang seputu dengan dosanya orang yang berilmu. Jadi Allah menyegerakan siksa bagi orang yang punya ilmu itu bukan karena Allah itu benci, tapi Allah sayang. Karena mungkin tepaan kena noda itu lebih mudah untuk dihilangkan. Nah, itu orang yang bodoh itu ya biarkan menolak lah dulat lah. Jelas ajar tak ajar, terasa kalau nyari acam. Nah, dulat tenang. Bulun pun malaikat azabani. Nah, jadi paham ya? Jadi pertanyaan saya lagi, lebih enak mana? Jadi orang pintar benar orang bodoh. Orang pintar sekarang itu tidak tekak saya buka leng, mbak seltek. Mun setunggal yang anak main coba ki ada mercat itu. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad, al-alim orang berilmu itu habibullah. Wah ini ya, al-alim orang yang berilmu itu habibullah. Apa habibullah itu? Kekasih Allah. Al-alim habibullah. Orang alim itu, orang yang punya ilmu itu habibullah, kekasih. Walau kana fasikon, walaupun dia itu melakukan dosa, walaupun dia itu tidak mengamalkan ilmunya. Ini ya. Wal jahil, sementara orang yang bodoh, adullah. Apa adullah itu? Musuh Allah. Walau kana abidan, walaupun dia itu ahli ibadah. Ini ya luar biasa berarti orang berilmu. Istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di ilmu tidak melaksanakan apa yang dia ketahui, bahkan dia berbuat dosa fasik. Habibullah, kekasih Allah. Orang yang futuh, ahli ibadah, ngaji, afojong, pokoknya ibadah-ibadah gitu ya. Tapi dia futuh, adullah, musuh Allah dia itu. Nah, kemudian ada beberapa orang di kitab ini itu dijelaskan ya. Anna ba'dan nas ikhtalafa fi syarafil alim al-fasik wa syarafal jahil al-abid. Tapi orang itu berbeda pendapat ini tentang kemuliaan orang yang bodoh, ahli ibadah, dan orang yang alim tapi melakukan dosa. Pak bendera dan orang ini. Pak bendera orang alim seala kudus itu lebih mulia timbang orang yang kudus melaksanakan ibadah. Tak percaya kok. Jangan sebagian orang. Akhirnya apa? Coba ngarebai. Wah bodoh orang ahli ibadah nengilangker. Coba kamu dengan menggunakan rayuan-rayuan setan. Orang bodoh orang alim tepat mabuan. Coba ya. Goda dengan hal yang sama. Akhirnya bah entare orang setepana wirid. Allah. Oh. Tepana bojong ning langgera pas coba. Coba orang jira pah naik atas gendenga. Naik atas gendenga, kemudian pah ngucap tengah malam, wahai orang yang beribadah. Saya sudah melihat ibadahmu setiap malam. Ketahuilah, ana robbuka, saya adalah Tuhanmu. Para anjing suara anak-anak. Epa gemara, aku adalah Tuhanmu. Saya menyaksikan kamu adalah orang yang luar biasa ibadahnya. Kamu termasuk orang yang ikhlas. Kamu termasuk orang yang baik hati. Kamu termasuk orang yang khusyuk beribadah kepadaku. Karena itulah hatiku tersentuh. Sejak saat ini saya perintahkan kamu untuk tidak beribadah lagi. Kenapa? Karena ibadahmu yang dulu sudah cukup untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Apa yang saya butuh? Kalangkong pangeran. Kalangkong pangeran. Gula tak ibadah boleh. Kan sudah dapat jaminan dari kamu. Akhirnya apa? Orang yang bodoh itu sejak itu pun berhenti beribadah. Yang paling parah apa? Dia mengakui bahwa orang tas genteng itu adalah Tuhannya. Karena dia tidak tahu tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbicara dengan menggunakan bahasa manusia yang pertama. Yang kedua, Allah juga tidak akan pernah menghilangkan semua perintahnya tentang masalah ibadah-ibadah yang wajib. Entah beda orang yang pangocak baan ambuja abajang karena sudah banyak pahala kamu, berarti itu setan yang mengatakan. Karena futu tak tahu pah ambung gua abajang. Wah, orang saya fasik apa? Digoda juga. Tapi tengah malam mabuk ya. Muka genting apa ngocak ya.
wahai orang fasik, saya tahu kamu itu orang yang berilmu. Saya tahu kamu sekarang dalam keadaan tersesat. Sekarang saya akan sembunyikan semua aib-aibmu. Ketahuilah saya adalah Tuhanmu. Begitu ya. Karena orang alim tahu tentang sifat-sifat Allah. Allah tidak akan berbicara dengan menggunakan bahasa manusia. Salla sayfahu, kemudian dia apa? Mengangkat pedangnya. Yang angkat pedangnya pas. Kalau di Romana. Toron. Untuk mate toron. Hari kencung arek gerek toron. Burung. Engkau tahu siapa Allah, siapa sebenarnya Allah. Karena engkau punya ilmu. Akhirnya apa? Gagal orang itu untuk menyesatkan orang yang alim yang lagi melakukan dosa. Saya abid, saya beribadah tapi bodoh itu sudah menjadi syirik. Paham bu siapa juga? Kenapa? Gara-gara bodoh. Lah orang yang mencoba ini yang awalnya ragu tentang kemuliaan orang yang alim tapi fasik, akhirnya yakin. Kenapa? Ternyata orang yang berilmu itu selamat dari godaan yang menyesatkan. Sementara yang ahli ibadah yang itu tidak tahu tentang ilmu ternyata tersesat gara-gara dia tidak punya ilmu. Berarti lebih hebat Dima orang yang berilmu dan tak berilmu ini. Berilmu, makanya ini diingat ya. Al-alim habibullah, orang yang punya ilmu kekasih Allah. Anda kekasih Allah karena punya ilmu kamu itu. Walau kana fasikon, sekalipun kamu sering melakukan dosa, ghibah, suudon misalnya. Nah, itu ya. Kamu itu habibullah semua itu, kekasih Allah semua ini. Kamu, saya pasti habibullah saya ini. Kalau memang nama saya itu ya. Wal abid dan wal jahil, sementara orang yang bodoh adullah, orang yang tak tahu tentang halal haram, makruh sunnah, tidak tahu tentang ilmu agama, itu adullah. Apa adullah itu? Musuh Allah. Walau kana abidan, sekalipun dia itu adalah ahli ibadah. Itu mantap sekarang nyari ilmu, karena semakin banyak ilmu yang akan kamu dapatkan itu semakin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa ya orang yang selaku dosa dan dia berilmu menjadi kekasih Allah. Karena begini kan, hidayah itu kan ada 3 tingkat. Pertama hidayah syariat, yang kedua hidayah thariqat, yang ketiga hidayah an-nihayah, kan ya ya. Jadi hidayah syariat itu tahu tentang ilmu agama. Tidak melaksanakan ilmu agama berarti apa? Dia tidak melaksanakan hidayah yang kedua, apa? Thariqah. Jadi sudah tahu tentang haram hal itu berarti Anda sudah mendapatkan hidayah. Yang gembira tak ngangkat kepada hidayah level kedua. Orang yang bodoh tak oleh hidayah dah. Kenapa? Karena sudah tidak tahu tentang ilmu syariah. Ngerti ya? Karena itulah kemudian diingat ini betul. Al-alim apa tadi? Habibullah. Walau kana fasikon. Wal jahil aduullah. Walau kana abidan. Ya, lagi saya tanya. Orang bodoh disiksa 1 kali karena min haitsu lam yata'allam, karena dia tidak tahu tentang hal haram 1 kali. Kalau orang alim min haitsu lam ya'mal, dia tidak mengerjakan apa yang diketahui, disiksa berapa kali? 1000 kali. Kira-kira apa perbedaan siksanya yang bodoh dengan yang pintar ini? Kalau orang yang bodoh lebih berat 1 kali, syadid, berat. Luar biasa berat. Yang 1000 kali untuk orang alim ringan. Paham? Apa yang kedua lagi? Kenapa orang yang alim itu siksanya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang bodoh? Karena Allah sayang. Ya, kalau sayang kenapa kok disegerakan? Kenapa? Iya, untuk segera menghapus dosa. Biar dosanya itu tidak terlalu lama lengket di hatinya dan mudah dikelupas. Allah disegerakan, Allah menyegerakan untuk menghapus dosa-dosanya karena kasihan kepada orang yang berilmu. Orang yang butuh lah torot 5 tahun telah torot itu. Akil pukul itu kemudian dosa-dosanya. Jadi kita yakin ya, orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang bodoh. Orang yang berilmu walaupun dia tidak mengamalkan ilmunya, itu lebih mulia daripada orang yang bodoh karena tidak tahu tentang ilmu.
Orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang berilmu melakukan dosa, masih lebih mulia daripada orang yang bodoh walaupun dia itu ahli. Sepakat ya? Sepakat. Engkau tanya boleh sekalian lagi, lebih nyaman edimma detik orang alim atau betul orang bodoh? Orang alim. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan sebagai orang yang al-alim, orang yang berilmu, wa na'malu bima na'lamu, dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin, amin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibaca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kasih